Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai artikel tentang aplikasi pembelajaran online dan juga konten pembelajarannya. Ada 5 artikel yang membahas tentang aplikasi tersebut. Saya share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat semua teman-teman? Ya. Oke, jadi Bisa. Ya, jadi artikel pertama itu adalah tentang judulnya adalah The Effectiveness of Using Memrise Application in Teaching Vocabulary. Jadi artikel ini itu hanya sekedar membahas pada penggunaan aplikasi Memrise dalam pembelajaran kosakata siswa di kelas 7 di SMP 1 Cililitan. Menurut peneliti bahwa ia menemukan bahwa di SMP tersebut itu mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris karena kurangnya pemahaman kosakata yang mereka miliki, sehingga ia menawarkan sebuah solusi yaitu Memrise aplikasi digunakan untuk diajarkan kepada siswa-siswa tersebut, khususnya untuk vocabulary. Dan dalam artikel ini, jadi this article aims to simply discuss the use of the Memrise application in vocabulary learning for the 7th grade student at SMPN 1 Cililitan. According to the researcher, he found that the student in the junior high school had difficulties in learning English due to their lack of understanding of the vocabulary, and the methods used by the teacher to teach vocabulary were still in the conventional method. Jadi menurut artikel ini bahwa vocabulary itu merupakan dasar untuk mempelajari, untuk memperdalam skill dalam bahasa Inggris, sehingga ia menyarankan sebuah metode, sebuah aplikasi, sebuah media yang kiranya bisa membantu siswa dalam meningkatkan kosakata siswa. Salah satunya adalah dengan Memrise aplikasi ini. Ya, oke. Jadi saya lanjut. Nah, dalam artikel ini sendiri adapun kelebihannya yaitu terpapar mengenai latar belakang si penulis dalam memilih judul tersebut, mengapa di sekolah tersebut, dan sudah dijelaskan di sini, di background-nya sangat jelas. Kemudian adapun kekurangannya dari artikel tersebut bahwa tidak adanya penjelasan mengenai penelitian terdahulu. Jadi dia tidak menjelaskan penelitian terdahulu tentang aplikasi Memrise ini, sehingga padahal penelitian terdahulu itu sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar bahwasanya Memrise aplikasi ini memang betul-betul sesuai dan cocok untuk diajar sebagai media pengajaran vocabulary. Saya pikir itu untuk aplikasi pertama ini. Dari segi penulisan sudah sangat baik, sudah sangat lengkap, hanya saja kurang pemaparan dan penjelasan mengenai penelitian terdahulu. Untuk hasilnya juga sudah jelas di sini karena dia menggunakan angket dan juga tes, sudah jelaskan di sini. Jadi menurut saya sudah sangat lumayan dari penulisannya. Oke, untuk aplikasinya sendiri, kelebihan dari aplikasi ini yang pertama adalah siswa dapat belajar sekaligus bermain karena sistemnya itu seperti bermain game. Kemudian metode pengajarannya juga itu berulang-ulang, sehingga ini sangat memudahkan siswa dalam mengingat kosakata karena dia bersifat menomik dan seperti metode dalam penggunaan flashcard, dan dilengkapi juga dengan progress dan reminder. Jadi perlu kita tahu bahwa aplikasi Memrise ini ada fitur progress dan remindernya. Jadi ketika aplikasi ini tidak dibuka, maka selalu ada pengingat untuk siswa harus membuka aplikasi tersebut untuk menghafalkan kosakata yang disediakan. Jadi ada remindernya.
hari ini harus memecahkan 20 kosakata. Hari ini harus memecahkan 20 kosakata. Jadi seperti itu, dia ada fitur remindernya. Kemudian ada lagi berbagai macam permainan interaktif. Jadi karena ini adalah khusus untuk mempelajari kosakata dan vocabulary itu tidak hanya tidak hanya kata dengan artinya, tetapi bagaimana supaya siswa itu mampu untuk menuliskan kata tersebut, men-spell kata tersebut, kemudian how to pronounce it, how to write it, the word. Jadi aplikasi ini juga mengajarkan bagaimana menuliskannya, bagaimana mengucapkan kata seperti itu. Ini kelebihan dari aplikasi ini, memang khusus untuk mempelajari kosakata. Dan baiknya lagi, aplikasi ini gratis, bisa di-download, bisa diakses dimanapun, baik menggunakan laptop, HP, dan lain sebagainya. Dan bagusnya lagi, tidak hanya bahasa Inggris, tetapi ada juga bahasa lain seperti bahasa Jerman, bahasa Korea. Jadi yang kalau kita mau belajar bahasa lain selain bahasa Inggris juga bisa. Tapi lebih kebanyakan yang menggunakan ini adalah bahasa Inggris. Lanjut kekurangan aplikasi ini, karena aplikasi ini dibuat di London, otomatis secara tidak langsung bahasa pengantarnya itu lebih ke bahasa Inggris. Dan selain itu, menurut saya bahwa kekurangan aplikasi ini hanya sebagai pelengkap, tidak untuk belajar secara keseluruhan. Kan kita tahu dalam bahasa Inggris tidak hanya vocab, tetapi ada speaking, reading, writing, listening. Dan itu untuk kalau ini dijadikan media pembelajaran secara keseluruhan dari materi bahasa Inggris, saya pikir belum terlalu efektif, karena menurut saya Membres ini hanya cocoknya memang untuk penguasaan kosakata. Bagaimana meningkatkan vocabulary mastery-nya siswa bagaimana meningkatkan vocabulary mastery-nya siswa, tidak untuk skill-skill lain seperti itu. Tapi menurut saya sudah sangat bagus, karena bagaimanapun kita tidak akan bisa meningkatkan speaking siswa, writing siswa, listening siswa kalau vocabnya saja campur adul seperti itu. Jadi ini hasil resensi saya mengenai aplikasi pertama yang saya mengambil penelitian dari Ai Siti Nuralisa dan Evi Kareviati yang berjudul The Effectiveness of Using Members Application in Teaching Vocabulary. Oke, lanjut kita ke aplikasi yang kedua. Oke, di sini ada penerapan e-learning dengan aplikasi Zenius untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Negeri 2 Kampar Utara. Penulisnya adalah Nur Fitria dan Zulfa. Mirip dosen ini. Ya, jadi menurut artikel ini, dengan aplikasi Zenius, siswa akan disajikan video pembelajaran mengenai materi-materi yang akan dipelajari siswa. Kebanyakan aplikasi Zenius ini menampilkan materi-materi pembelajaran yang diujiankan. Jadi yang diujiankan saja di ujian nasional dan SBMPTN. Jadi materi-materi seperti PAI, pendidikan agama Islam itu tidak ada materinya di Zenius ini, tapi bisa dibuat oleh guru, bisa dimasukkan ke materi tersebut. Cuman untuk jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa aplikasi Zenius ini hanya menjelaskan materi-materi mata pelajaran yang diujiankan di ujian nasional. Itu kekurangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada guru yang memasukkan materi lain yang tidak diujiankan, seperti misalnya pendidikan agama. Dan aplikasi ini tidak hanya berupa video pembelajaran. Jadi aplikasi ini tidak hanya berupa materi tok saja, tetapi bisa menampilkan video pembelajaran. Misalnya video pembelajaran matematika, bagaimana memecahkan pecahan, itu ada rumus-rumusnya, dan menggunakan, menurut artikel ini, bahwa
bahasa yang digunakan dalam aplikasi tersebut juga mudah untuk dimengerti dan tidak terlalu mudah untuk dimengerti pelajar lah, karena menggunakan bahasa-bahasa yang friendly seperti itu. Dan aplikasi ini juga gratis. Aplikasi ini ada 3 model, ada dalam bentuk aplikasi, ada dalam bentuk website, dan ada dalam bentuk produk khusus yang kiranya itu bisa dipasang di jaringan sekolah. Jadi sekolah punya website sendiri yang terintegrasi dengan aplikasi Zenio, sehingga siswa dimanapun berada itu bisa mengakses materi pembelajaran di sekolah yang kiranya mungkin mereka tidak terlalu menguasai pada saat di sekolah, tetapi pada saat di rumah ingin kembali mengulang materi tersebut, mereka bisa lakukan di rumah. Seperti itu. Adapun kekurangan dari artikel ini, isi daripada artikel ini yaitu bahwa artikel ini itu kurang terperinci. Padahal sebenarnya ada beberapa poin penting yang seharusnya dijelaskan di dalamnya, seperti penelitian sebelumnya ya, lagi-lagi penelitian sebelumnya. Karena mengapa saya anggap penting penelitian sebelumnya? Karena itu dijadikan sebagai rujukan bahwa si aplikasi jenis ini memang betul-betul bermanfaat. Tidak hanya di sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, tapi memang ada penelitian sebelumnya yang lebih membuktikan hal tersebut. Kemudian kita lanjut ke resensi yang ketiga. Ya, jadi di sini ada artikel yang ketiga, yaitu using Kuiper as online platform for teaching and learning English as a foreign language using as a foreign language. Jadi penulisnya adalah Heri Mulyono, di mana di aplikasi ini Kuiper ini dianggap jadi artikel ini hanya ingin melihat bagaimana persepsi siswa mengenai aplikasi Kuiper ini. Adapun kelebihan dari artikel ini memaparkan secara jelas mengenai penggunaan platform pembelajaran online Kuiper dalam pembelajaran English Foreign Language dengan melihat dari segi teknis dan keterjangkauannya. Selain itu, penjelasannya juga dari artikel ini itu sangat detail mengenai langkah-langkah penggunaan dari Kuiper dan juga fitur-fitur apa yang ada di dalam aplikasi Kuiper ini. Namun dalam artikel ini tidak adanya penjelasan mengenai lagi-lagi penelitian sebelumnya dan juga kurang menjelaskan tentang literatur reviewnya dan itu tadi kurang menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang kiranya penelitian sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai penguatan hasil dari penelitian ini bahwa Kuiper itu sangat berguna sebagai platform online dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dan banyak sekali istilah-istilah asing seperti ini, call. Mungkin orang awam yang membaca tidak terlalu mengerti apa itu call, LMS, dan lain sebagainya, itu kurang dijelaskan di artikel ini. Oke. Kemudian, jadi artikel ini pun kelebihan dari aplikasi ini sendiri yaitu menyediakan aplikasi pembelajaran yang berbasis web yang siap pakai. Jadi dia juga berbasis web yang siap pakai bagi guru dan siswa. Kemudian aplikasi ini juga mendukung guru melalui penyimpanan virtual. Jadi guru bisa menyimpan materi-materi yang sudah diberikan. Jadi dia juga mendukung fitur penyimpanan virtual. Dan ada juga membantu guru dalam memelihara catatan siswa. Misalnya ada tugas, kemudian catatan dari siswa tersebut, tugas dari siswa tersebut bisa tersimpan dalam Kuiper ini.
Dan menariknya lagi bahwa penggunaan fasilitas di dalam aplikasi ini itu semuanya gratis. Nah, seperti itu. Nah, kekurangannya yaitu videonya itu hanya bisa diakses secara online. Jadi kalau offline tidak bisa diakses. Dan ini sulitnya aplikasi-aplikasi semacam ini karena tidak semua siswa itu memiliki akses internet yang mumpuni, sehingga aplikasi ini masih sangat terbatas jika diterapkan di mungkin di lingkungan yang kurang memadai akses internetnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke artikel yang keempat. Jadi artikel keempat ini dengan judul Illuminating the Potential of Edmodo as Interactive Virtual Learning Platform for English Language Learning and Teaching oleh Farha Alia Mukhtar dan Hisham Zakiria. Jadi perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa Edmodo ini termasuk Learning Management System. Jadi dia serupa dengan Edlink. Dan jadi aplikasi dia merupakan platform pembelajaran virtual di mana aplikasi Edmodo ini kelebihannya yaitu mudah digunakan atau user friendly. Kemudian pembelajarannya itu yang tadi saya bilang dia termasuk LSM Learning Management System yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran secara virtual. Selain itu, dari segi penulisan artikel ini, penulis memberikan penjelasan detail mengenai manfaat aplikasi Edmodo dalam pembelajaran online bahasa Inggris. Sehingga artikel ini akan sangat berguna dalam memberikan informasi tentang manfaat aplikasi Edmodo. Jadi sangat jelas tujuannya seperti apa. Namun kekurangan dari isi artikel ini adalah tidak adanya penelitian sebelumnya juga dijelaskan mengenai penerapan dari Edmodo dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu, dalam artikel ini juga tidak menjelaskan kira-kira seperti apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian Edmodo. Sebab setiap media pembelajaran saya yakin memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, jika sekiranya itu dipaparkan dalam artikel ini, itu bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya untuk diperbaiki atau diperbarui lebih lanjut. Nah, lalu adapun kelebihan dari aplikasi ini sendiri di luar daripada isi artikel ini, bahwa aplikasi ini seperti mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Jadi dia lebih menarik tampilannya sehingga itu bisa menarik perhatian siswa dalam belajar. Kemudian bersifat compatibility. Jadi Edmodo ini mendukung fitur preview. Jadi dia mendukung fitur preview dengan berbagai jenis format file. Jadi dia bisa menginput, menampilkan file PDF, PPT, PowerPoint, ataupun berupa alamat web. Dan aplikasi ini juga tidak hanya dapat diakses menggunakan laptop, tetapi juga bisa menggunakan gadget, Android. Oke, jadi kekurangannya sendiri, aplikasi ini tidak terintegrasi dengan media sosial manapun, dan selain itu aplikasi ini juga penggunaan bahasanya itu masih berbahasa Inggris, sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. Selain itu, video conference-nya juga belum tersedia, dan hal ini cukup penting untuk interaksi antara guru dan siswa jika tidak bisa secara langsung hadir di ruang kelas. Seperti itu. Sama seperti Edlink. Jadi harus diintegrasikan dengan Zoom baru bisa melakukan video conference. Ya, oke, lanjut kita ke aplikasi terakhir. Yaitu ini, efektivitas penggunaan quizzes dalam proses pembelajaran bahasa Inggris bagi mahasiswa.
ditulis oleh Niwayan Swarniti. Jadi aplikasi kuisis ini merupakan sebuah web tool yang dimana untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan di dalam pembelajaran kelas. Kuis interaktif yang dibuat itu bisa memiliki hingga 4 pilihan jawaban dan termasuk benar dan salahnya. Dan kuisis ini memiliki kelebihan-kelebihan karena dia bisa membedakan penggunanya. Misalnya guru memiliki fitur-fitur tersendiri, siswa juga memiliki fitur-fitur tersendiri. Jadi beda fasilitasnya untuk guru, beda fasilitasnya untuk siswa. Mungkin kalau guru dia lebih bagaimana bisa membuat kuis, sedangkan siswa fasilitasnya itu bisa menjawab kuis tersebut. Dan baiknya lagi, dengan kuisis ini siswa merasa tertantang untuk melakukan tes tersebut karena ada skor yang diperoleh dengan menjawab secara cepat dan tepat. Dan kecepatan tersebut akan ada skor tersendiri kalau dia menjawabnya dengan cepat. Selain itu akan ada jadi siswa akan secara otomatis bersaing dengan temannya untuk menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat, karena kuisis ini juga langsung membuat ranking yang bersifat live score. Jadi masing-masing siswa itu saling berlomba-lomba untuk bisa ranking 1. Seperti itu. Itu baiknya aplikasi ini, kelebihannya. Sedangkan kelemahannya yaitu siswa sulit untuk dikontrol karena mereka bisa membuka tab baru padahal seharusnya tidak diperbolehkan, dan juga siswa bisa menjadi turun peringkat apabila dia sudah mengerjakan semua soal yang ditanyakan, namun karena masalah waktu dia lambat menjawab, maka nilainya bisa berkurang seperti itu. Itu kelemahan dari aplikasi ini. Adapun dari segi isi artikel yang ditulis oleh Niwayan Swarniti bahwa aplikasi ini itu artikel ini memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai keefektifan aplikasi kuisis dalam pembelajaran bahasa. Dilihat dari perspektif siswa dalam hal ini. Dan aplikasi ini bisa dianggap memberikan informasi dan gambaran bagi para pendidik dalam mengaplikasikan kuisis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa secara virtual. Dan dari artikel ini juga dia melihat dia mengukur seberapa efektif aplikasi kuisis ini dari segi 5 indikator yang dia gunakan, yaitu mulai dari segi kemudahannya, keaktifannya, penguasaan materi, dan lain-lain. Dan kekurangan dari isi artikel ini mengenai aplikasi kuisis bahwa masih mengalami belum sepenuhnya menjelaskan tentang aplikasi kuisis itu sendiri. Jadi masih kurang penjelasan seperti apa aplikasi kuisis itu, kemudian kurang penjelasan mengenai bagaimana cara mengakses aplikasi kuisis tersebut. Sehingga pembaca juga kayaknya sulit untuk memahami seperti apa model aplikasi ini. Baik, itulah tadi 5 artikel yang terkait dengan aplikasi pembelajaran online yang bisa saya sebutkan dan saya jelaskan beserta kekurangan dan kelebihannya. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman klaster saya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.